Elegi buat Kepa. 3 tahun lalu dirimulah yang akan diganti ketika si tua Caballero dianggap lebih mumpuni. Namun kau tetap berdiri hingga adu penalti, hingga piala direnggut Manchester City. Dear Kepa, hari ini dirimu datang sebagai pengganti karena dianggap lebih ahli dari si jangkung Mendy. Lagi-lagi kau berdiri hingga adu penalti, hingga kita pun gagal meraih trofi. Oke, itu sedikit elegi buat Kepa. Bukan berarti gue menyalahkan Kepa atas kekalahan Chelsea tadi malam. Cuman kebetulan teringat aja momen 3 tahun lalu ketika Chelsea berhadapan dengan Manchester City di Piala Liga juga, dan kebetulan Chelsea kalah 4-3 saat itu dengan Kepa berdiri di bawah mistar, yang mana saat itu Kepa menolak untuk diganti ketika dipanggil Maurizio Sarri yang sudah menyiapkan Caballero untuk adu penalti. Kepa sendiri menolak dan akhirnya ya Kepa tetap bermain hingga adu penalti. Sayangnya waktu itu Chelsea kalah 4-3, City yang menang, dan tadi malam ada yang sedikit berbeda. Kepa bukan lagi orang yang akan diganti. Sebaliknya, dia justru digadang-gadang sebagai jagoan adu penalti sehingga dimasukkan 2 menit menjelang peluit akhir dengan harapan bisa membawa pulang trofi. Oke. Ya, itu sedikit prolog aja ya. Sebetulnya hari ini gue males mau taping video karena moodnya kalah. Beda ya. Kemarin itu gue udah bilang sama director dan kameramen studio bola, gue bilang kalau Chelsea menang gue akan up video gue taping sendiri dari rumah karena nunggu jadwal syuting kelamaan ya. Tapi kalau Chelsea kalah kayaknya enggak deh gitu. Tapi entah kenapa walaupun saat tidur ya, namanya fans habis kalah gitu biasanya emang susah tidur ya, tidur nggak nyenyak ya. Entah kenapa gue berubah pikiran. Ada fenomena menarik tadi malam ya, salah satunya Kepa ini. Akhirnya gue memutuskan untuk up video. Oke. Sebelumnya gue juga mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe Studio Bola, yang selama ini sudah mendukung Studio Bola, yang udah sering komen, sering share, sering like juga video-video kita. Bagi yang belum subscribe dan belum support, kami harapkan segera subscribe biar kita lebih semangat lagi untuk update konten-konten yang aktual kepada kalian semua. Oke, kita masuk ke pembahasan match tadi malam. Jujur tadi malam itu ya bukan final Carabao biasa. Auranya bukan lagi level Piala Liga. Final tadi malam itu intens banget, suspense banget, thriller banget. Dua-duanya itu sangat-sangat bisa menang dalam 90 menit. Saling serang, saling jegal. Keren banget. Dan buat netral sih yang nonton, gue rasa akan sangat-sangat terhibur. Jujur selama gue nonton bola, bicara hasil 0-0 itu pasti pertandingannya boring. Biasanya salah satu pihak aja yang nyerang, yang satunya bertahan total, sehingga hasilnya 0-0. Tapi enggak, tadi malam tuh Chelsea Liverpool gila sih. Untuk kelas Piala Liga tuh ketinggian permainannya tadi malam. Ya, dua-duanya sangat ngotot. Chelsea pastinya dalam kondisi yang under pressure juga terkait Rusia. Di sisi lain Jurgen Klopp juga under pressure karena tahun lalu Liverpool
nggak raih trofi ya kan. Akhirnya sama-sama ngotot ya, akhirnya tos-tosan ya. Kita semua tahu Chelsea kalah 11-10 di adu penalti dengan Kepa sebagai penendang terakhir yang kabarnya tendangannya sampai ke menghajar pesawat tempur Rusia yang lagi terbang di atas Ukraina ya. nggak, gua nggak akan nyalahin Kepa gini ya. Tuchel itu banyak yang nyalahin Tuchel juga. Kenapa sih dia nggak pakai Mendy aja gitu? Ya lo nggak bisa gitu, karena gini, seandainya dia tetap pakai Mendy terus Chelsea kalah juga, orang-orang akan komentar, lu kenapa nggak keluarin Kepa, jagoan lu di saat adu penalti? Ya gitulah, kurang lebih. Ya akhirnya ya terjebak dalam situasi yang sama. Jadi menurut gua ya namanya adu penalti, tos-tosan, siapapun bisa jadi scapegoat, siapapun bisa jadi kambing hitam. Tapi kalau gua mau kambing hitam nih, ya tadi malam tuh ya jujur aja banyak peluang Chelsea itu. Havertz, Pulisic, Mount, Lukaku, ganti bahkan Werner yang cuma main bentar gitu juga punya peluang. Ya sayangnya nggak ada yang jadi gol. Bahkan ya ada 3 kali gol Chelsea dianulir. Salah satunya yang paling ini sih ya ketika kuku tangannya Lukaku offside tuh. Sayang banget kuku tangannya belum dipotong. Kalau udah dipotong sih harusnya jadi gol. Ya terlepas dari itu sebenarnya untuk wasit sih gue bilang udah cukup fair lah, nggak terlalu kontroversial. Jadi kudos lah buat Liverpool, selamat udah bawa pulang Piala Carabao. Kalau gue ngelihatnya Kepa ini mungkin terlahir bukan untuk piala-piala kasta bawah, artinya dia mungkin kelas-kelas yang piala-piala kontinental. Mungkin nanti di final Liga Champions dia akan bayar, siapa tahu kan. Harapan gue sih itu. Sekali lagi yang gue bisa cermati dari tadi malam itu adalah duel Tuchel lawan Klopp ini imbang banget. Dari catatan gue 4 kali pertemuan semenjak Tuchel melatih Chelsea, 1 kali menang Tuchel di Liga, 2 kali draw di Liga, dan 1 kali draw 120 menit di Wembley, tempat netral ya. Tapi di sini yang gue lihat dan gue cermati adalah Tuchel ini punya kemampuan untuk bongkar pertahanan Liverpool. Dia tahu kelemahannya Klopp. Liverpool pakai high defensive line gitu ya, yang dimana backnya semua ikut maju ke tengah, ikut membantu penyerangan, pressing gitu kan. Tapi berapa kali itu kecolongan lewat Havertz, lewat Pulisic, bahkan Mount, Lukaku juga. Tapi ya sayangnya nggak berbuah jadi gol yang sah. Oke, mungkin itu aja. Gue cuma tertarik bikin semacam elegi buat Kepa ya. Gue harap sih Kepa sih tetap strong ya. Kejadian ini justru ketika rumor Newcastle lagi naik mau tawar Kepa 50 juta pound buat musim depan. Gue sih berdoa mudah-mudahan Kepa nggak hanya berhenti di sini, akhirnya di musim ini masih bisa berkontribusi untuk memberikan Chelsea piala-piala lagi, baik FA, Champions League ataupun Liga, siapa tahu. Itu aja dari gua. Terima kasih udah menonton, terima kasih juga udah follow semua sosial media dari Studio Bola, yang udah subscribe juga. Kita ketemu lagi. Oh iya, gue gak akan bahas dulu mengenai statement Chelsea dan Abramovich yang lagi ramai juga, karena kayaknya nggak pas. Nanti di konten selanjutnya tungguin ya, kita akan kupas. Ciao.